Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan Insan Tutor, channel pemersatu YouTuber pemula. Baik, teman-teman, sudah lihat video saya sebelumnya. Judulnya apa? Tinggalkan otak warasmu, ya. Kok bisa sampai segitunya, Bang? Gini loh, Bro. Perhatikan ya, bagi teman-teman yang mungkin saat ini videomu masih sepi, walaupun videomu sudah bagus, editingmu bagus, mengandalkan teknologi AI, dan itu mungkin di pandanganmu adalah sempurna, semua metadata kamu atur sedemikian rupa sesuai dengan apa yang disampaikan tutorial garis lurus. Ya, tag, hashtag, semuanya harus mengandung kata kunci, kata gembok, kunci L, kunci T. Kunci T buat apa, Bang? Balik. Tetapi videomu cenderung tetap sepi, apa yang harus teman-teman lakukan? Jadi YouTuber itu memang gampang-gampang susah, gampang. Bukan susah, gampang, ya. Jadi solusinya gimana, Bang? Oke, nanti akan saya kasih solusi ya, dan berdasarkan bukti-bukti sekalian. Jadi kalau mau diterapkan juga silahkan, enggak juga terserah. Karena ini belajar dari pengalaman ya. Pengalaman saya bisa berbeda dengan pengalamanmu, tapi setidaknya ada hal positif yang bisa teman-teman terapkan. Jadi gini teman-teman ya. Perhatikan, di semua sosial media atau khususnya di YouTube sekalipun, makanya kemarin saya bikin judul Tinggalkan Otak Warasmu. Dan bagi kalian yang masih menjual harga dirimu, merasa harga dirimu terinjak-injak di dunia online, jangan mimpi untuk menjadi konten kreator ya. Jadi itu kan harga diri, Bang. Semua kalau diinjek-injek harga dirinya juga bakalan marah. Bukan marah, itu ketololanmu itu sebenarnya. Kalau masih berpikirnya seperti itu. Jadi gini loh bro ya. Semua konten kreator di platform manapun, ingat ya. Yang tadinya mungkin berpenampilan begitu sempurna, begitu cool di YouTube. Seakan-akan dia paling sempurna. Saat dia menuju peralihan atau mungkin punya akun TikTok, sudah mulai kelihatan wujud aslinya. Kenapa? Otaknya setengah sarap dan sedikit gila. Karena memang di dunia online dibutuhkan itu. Yang mungkin tadinya ngomongnya teratur, ya seperti orang yang punya berpendidikan tinggi, seperti ya. Kalau nggak tahu pendidikannya apa juga saya nggak tahu aslinya. Seakan-akan dia punya skrip yang luar biasa. Intinya berwibawa lah. Cool. Tetapi coba saat mungkin beralih ke sebuah platform yang memang mengharuskan dia merubah karakternya dia, setengah stres. Di mana Bang? Di TikTok misalnya. Banyak sekali yang di YouTube ini begitu luar biasa sempurna di pandangan subscribernya. Saat beralih ke TikTok, dia akan berubah sedikit gila. Ya. Yang dicemong-cemong, kayak yang goyang-goyang, yang nggak bisa goyang pun akhirnya dipaksakan untuk goyang juga kan. Artinya apa? Meninggalkan otak yang merasa paling waras. Karena memang gila itu happy. Coba lihat orang gila itu happy, nggak ada pikiran kan. Nah, saat kamu waras, apa yang kamu pikirkan? Utang, pinjol, tagihan listrik, gasmu habis. Apalagi tipe istrimu kayak meteran listrik. Kalau nggak punya duit bunyi aja tatitut, repot urusannya bos. Ya, kebanyakan perempuan yang gitu ya. Kalau nggak punya duit kayak meteran listrik bunyi aja. Titit berisik. Jadi kalau memang ya mungkin video bagusmu, metadatamu, semua kata kuncimu dan itu tidak merubah, jalan satu-satunya dan alternatifnya adalah apa? Coba jual diri. Nah ini yang otaknya error repot nih. Di dunia marketing offline ada yang namanya sales otomotif itu sebenarnya nggak jual produk, nggak jual mobil, nggak jual motor, tetapi apa? Jual diri. Kok bisa begitu Bang? Ya kalau kalian nggak paham marketing, ini saya informasikan, saya kasih tahu ya. Yang dimaksud jual diri adalah jual. Kalau di dunia marketing offline, apalagi yang dijual itu adalah barang-barang mahal,
kalau yang dijual itu adalah barang yang nggak laku. Tetapi kalau yang dijual adalah diri salesnya, jual diri, maka barangnya akan laku. Maksudnya Bang, jual diri yang dimaksud di sini adalah jual attitude, jual penampilan, jual gaya, ya, bukan jual diri masuk kamar. Itu otakmu aja yang ngeres. Itu yang dimaksud. Jadi saat mungkin ada seorang customer ketemu, maka dia akan menjual dirinya dengan sikapnya yang ramah, dengan attitude-nya yang bagus, walaupun mungkin di rumah lagi berantem gara-gara gas LPG habis, yang mungkin untuk senyum aja bibirnya harus diganjal pakai korek, tetapi di perusahaan tersebut dipaksa untuk tetap senyum. Selamat siang, ada yang bisa saya banting? Ada yang bisa saya bantu maksudnya. Karena di rumah dapat omelan istri karena gasnya habis ya. Selamat siang, ada yang bisa saya banting? Kadang-kadang keceplosan juga. Jadi tetap aja dipaksakan jual dirinya. Dari situlah seorang sales marketing akan tahu apa kebutuhan customer. Ya, apa kebutuhan customer, apa maunya customer, dan kadang-kadang seorang customer itu membeli barang yang mahal bukan karena kebutuhan barang mahal tersebut, tetapi karena memang si sales marketingnya bisa menjual dirinya secara sempurna. Suka tidak suka, mau tidak mau, kadang-kadang dengan perasaan tidak enak, beli juga. Artinya seorang sales marketing harus bisa menciptakan kebutuhan. Bukan orang itu masuk sebuah toko karena butuh, kadang-kadang hanya karena pengen lihat-lihat. Tetapi karena sales marketingnya menawarkan hal yang berbeda dan bisa menjual dirinya, ya suka tidak suka. Kadang-kadang membeli juga walaupun tidak dipakai. Hubungannya dengan dunia YouTube apa Mas? Sama. Ya, kalau semua videomu sudah diperbaiki, semua metadatamu itu sudah kamu perbaiki dan ternyata tidak laku juga, maka yang perlu dilakukan adalah lakukan. Apa itu Bang yang perlu dilakukan? Jual dirimu. Dari situ nanti ya akan ketahuan berapa harga dirimu. Kadang-kadang kan kamu terfokus. Saya ini punya harga diri, enggak? Masa orang hidup nggak punya harga diri? Harga diri saya sudah diinjak-injak. Sekarang coba jual harga dirimu laku berapa? Kalau saat harga dirimu ya kamu jual dan itu cuma 1 bulan menghasilkan YouTube dari AdSense cuma 3 juta, itulah harga dirimu segitulah. Tetapi kalau menghasilkan mungkin puluhan juta, ya harga dirimu segitulah. Jadi solusinya Bang, ada solusi, perlu solusi. Ya, sudah saya buka. Jual harga dirimu. Setelah itu, berapa nilainya? Itu yang akan kamu dapatkan. Solusinya, ya harus sedikit gila, Bos. Kalau otak warasmu, dengan cara warasmu, setting dan segala macam, itu tidak merubah keadaan channelmu. Sekali lagi, jual harga dirimu, ya, pasang otak errormu, ngonten. Saya agak batuk ya. Kalau batuk ini harus ngopi sama ngerokok. Itu salah juga Bang, ya salah juga. Makanya jangan diikutin, hal-hal yang salah itu jangan diikutin. Masa batuk harus ngopi sama ngerokok? Masa mau diikutin juga, goblok lagi. Sudah tahu batuk, sudah tahu napasnya ngos-ngosan, masih juga ngerokok, masih juga diikutin. Jadi kan tolol, ya. Insan tetap tolol dari dulu. Gak usah dibilang. Sudah bisa dimengerti ya, teman-teman ya. Jadi kalau ada yang bilang jadi YouTuber itu gampang, gampang susah, gampang. Dari situlah nanti teman-teman akan tahu sebenarnya karaktermu itu seperti apa, pura-pura wibawamu itu seperti apa. Apakah dengan kamu berpura-pura menjadi seorang yang berwibawa itu laku dijual? Bro, kamu pura-pura tampil begitu berwibawa menggunakan pakaian bagus. Ini dari mukamu aja itu udah ketahuan wibawa beneran atau enggak. Mungkin bahasamu kamu atur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Begitu berwibawa menurut kamu. Tapi menurut yang melihat sebenarnya mukamu lucu. Jadi nggak ada wibawanya. Dari sinilah sebenarnya nanti saat kamu
Ya mungkin mengucapkan salam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, yang tadinya begitu berwibawa dan ternyata sebenarnya pandangan dari subscribermu itu adalah lucu, ya sudah, kemas channelmu dengan cara lucu karena mukamu sudah lucu. Paham ya? Paham. Di dunia entertain juga seperti itu. Yang terkenal apa? Yang terkenal biasanya kalau memang artis yang ganteng-ganteng sekali, yang jelek-jelek sekali, yang di tengah-tengah biasanya hanya sekedar viral. Kalau nggak hanya sekedar viral, gampang bos. Ya hanya sekedar viral, gampang itu. Kamu jungkir balik sama istrimu di dalam kamar, selesai viral. Tapi setelah itu habis. Makanya kalau mukamu memang kamu sadar mukamu jelek, sekalian jelekin gitu. Jangan jelek pura-pura diganteng-gantengin, dikasih edit-editing biar kelihatan ganteng, padahal mukamu bingis setengah merongos juga. Ya udah sekalian aja, karena itu memang karaktermu. Ya, itu salah satu jalan. Terus apalagi bang, nggak usah pura-pura berwibawa. Toh akhirnya dunia ini akan berubah. Ingat ya, kalian harus mengikuti perubahan kalau tidak mau digilas oleh perubahan. Pura-pura berwibawa di YouTube, ke TikTok ujung-ujungnya juga menjadi orang setengah sinting juga. Dan setelah dinikmati hasilnya banyak, ternyata menjadi orang setengah sinting, setengah sarap, itu nikmat juga, nggak banyak pikiran. Kenapa? Karena menghasilkan cuan, utangnya kebayar, nggak jadi pikiran kan, tidak punya beban pikiran akhirnya kan, hanya dengan setengah sinting, apalagi sinting beneran, ya. Kalau sinting beneran bang, ya dicoba aja kamu sinting beneran nyalon dewan habis 2 miliar, setelah itu nggak jadi, ya itu sinting beneran. Coba aja. Jadi itu adalah cara yang perlu teman-teman lakukan, jual harga dirimu. Yang merasa punya harga diri mahal, itu kan perasaanmu saja. Masalah laku berapa itu kan urusan orang lain yang menilai. Jadi jangan merasa harga dirimu paling tinggi sedangkan nggak laku juga. Lucu kan? Lucu. Saya ini punya harga diri, nggak laku harga dirimu bos. Yang menilai orang lain. Yang menilai orang lain, yang menilai penontonmu. Yang menilai lingkunganmu. Dikit-dikit emosi, dikit-dikit merasa dirimu, harga dirimu merasa diinjak-injak. Hanya gara-gara omongan tetangga begini, kamu tersinggung, merasa harga dirimu terinjak-injak. Berapa sih harga dirimu? Laku nggak dijual? Kalau harga dirimu laku dijual, kamu nggak mungkin merasa tindak-injak. Kenapa? Dihormati kamu pasti. Ya, nggak perlu kamu memproklamirkan diri. Saya punya harga diri, nggak penting, nggak perlu. Faktanya nggak laku, masih diinjak sama tetanggamu. Coba kalian sukses, banyak duit. Ini nggak perlu diomongin, harga dirimu laku mahal. Oke, sehat selalu, salam buat keluarga. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.